Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Zulkarnain, Raja Soleh, sang penakluk yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tak banyak nama pemimpin alim dan bijak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dialah Zulkarnain, seorang pemimpin soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-84. Ibnu Katsir menerangkan asbabun nuzul ayat tersebut yakni orang-orang kafir Makkah mengirim utusan kepada kaum ahli kitab di Madinah untuk meminta dari mereka soal-soal untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Mereka para ahli kitab berujar kepada kaum kafir Mekah, tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki yang menjelajah Minang Kori di seluruh permukaan bumi, juga tentang para pemuda penghuni gua. Apakah yang mereka lakukan? Serta tanyakanlah pula tentang ruh. Dari situ kemudian turunlah surat Al-Kahfi. Dikisahkan bahwa kaum Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain. Rasulullah SAW mengisahkannya. Di antaranya disebut bahwa Zulkarnain merupakan seorang pemuda Romawi dan dialah yang membangun kota Al-Iskandaria. Disebutkan pula bahwa malaikat membawanya ke langit dan mempertemukannya dengan sejumlah kaum yang wajahnya menyerupai anjing. Di dalam riwayat ini terkandung kemungkaran, ceritanya cukup panjang, tetapi predikat marfu'nya tidak sah. Sebagian besar dari riwayat mengenainya bersumberkan dari berita-berita Bani Israel. Padahal sesungguhnya yang berasal dari Romawi ialah Alexander II, putra Philip Al-Magdoni yang membuat penanggalan bagi bangsa Romawi. Adapun yang dimaksud dengan Zulkarnain telah disebutkan oleh Al-Azraqi dan lain-lainnya, bahwa ia tawaf bersama Nabiullah Ibrahim saat beliau pertama kali mendirikan Ka'bah. Zulkarnain beriman kepada Nabi Ibrahim dan menjadi pengikutnya. Patihnya adalah Al-Khidir alaihi salam. Adapun Iskandar anak Philip Al-Magdoni Al-Yunani, patihnya adalah Aristoteles, seorang ahli filsafat yang terkenal. Dialah yang mula-mula mencanangkan penanggalan Romawi. Dia memerintah Romawi pada tahun kurang lebih 3 abad sebelum Al-Masih dilahirkan. Sedangkan Iskandar Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia hidup di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Azraqi menyebutkan bahwa Zulkarnain tawaf di Baitullah bersama Nabi Ibrahim. Sedangkan Wahab ibnu Munabbih mengungkap bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Makna dari kata Zulkarnain sendiri ialah orang yang bertanduk dua. Julukan ini dikarenakan kedua sisi batok kepala Zulkarnain berupa tembaga yang membentuk seperti sepasang tanduk. Kekuasaan Zulkarnain pun sangat luas hingga mampu menyatukan dunia barat dan timur. Berbagai penjuru dunia sudah dijelajahinya. Hebatnya, di setiap perjalanannya Zulkarnain diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya, termasuk saat membangun tembok pemisah berbahan besi dan tembaga untuk berlindung dari kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj.
dua suku yang akan muncul di akhir zaman sebagai makhluk perusak di atas muka bumi. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jangan lupa selalu dukung channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.